Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muslihatun. Saya mahasiswa PPG Angkatan 1 Daljab UIN Walisongo Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Di tempat duduk syabrok berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai hormat pada Bu Guru. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semangat ya. Yang Ibu Guru mau mengabsen dulu. Ahmad Sohibul Akram, Aldiansa, Andika Saputra, Jannati Aliyatun Najatul Aliyah, Hadir. Lailatul Masbu'ah, Hadir. Nurul Ika Pratiwi, Hadir. Rifatin Nur Fadilah, Hadir. Safira Putri Rahmawati, Hadir. Salma Sofiyun Niswa, Hadir. Susanti, Hadir. Thariqatul Ma'rifah, Hadir. Ulya Isna Nazila. Hadir. Alhamdulillah. Hari ini semua siswa masuk semua ya. Dan sekarang kita menginjak materi tentang sholat jamak dan qashar. Materinya hari ini yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Sholat yaitu rukun Islam yang kedua. Sebagai umat Islam, kita hukumnya wajib melaksanakan sholat fardu. Seperti ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Tujuan pembelajaran 1. Melalui pengamatan gambar di PPT dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat jamak dan qashar dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video dan tanya jawab, peserta didik dapat menyimpulkan jenis-jenis sholat jamak dan qashar dengan benar. Yang ketiga, melalui tayangan video dan tanya jawab, peserta didik dapat merumuskan manfaat sholat jamak dan qashar dengan benar. Yang keempat, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menemukan
melakukan golongan sholat jamak dan qashar dengan benar. Yang kelima, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menampilkan hasil analisis sholat jamak dan qashar dengan benar. Sekarang coba amati gambar yang ada di proyektor atau di layar laptop. Coba itu di layar ada gambar tentang jenis sholat jamak dan sholat qashar. Jenis sholat jamak ada dua, satu yaitu jamak takbir. Yang kedua, sholat jamak takhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa ayat 101. Syarat sholat jamak yaitu satu, pada saat sedang melakukan perjalanan jauh yang jarak tempuhnya tidak kurang dan dari 81 km. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Yang ketiga, sakit atau dalam kesulitan. Yang keempat, sholat yang dijamak adalah sholat adaan atau sholat tunai, bukan sholat qadha. Yang kelima, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Sekarang pengertian sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Yaitu coba dilihat lagi, diamati, ada gambar itu orang sedang apa? Dalam perjalanan. Orang sedang perjalanan, perjalanan jauh.
dan perjalanannya itu untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Ya. Dan jarak tempuhnya yaitu berapa tadi? 81 kilometer. Minimal. Ya. Tadi setelah ini coba amati video yang ada di layar. Ya, coba anak-anak amati. Setiap orang tentunya pernah melakukan perjalanan jauh baik untuk keperluan penting maupun untuk sekedar jalan-jalan ke tempat liburan. Dalam perjalanan jauh ini tentunya akan menyita banyak waktu. Lalu bagaimana ketentuan sholat khususnya sholat fardu yang 5 waktu ketika kita sedang dalam keadaan safar atau perjalanan jauh? Video kali ini akan membahas mengenai ketentuan sholat jama dan qashar. Pengertian sholat jama adalah sholat yang dikumpulkan. Artinya dua salat fardu dikerjakan pada satu waktu. Misalnya salat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu zuhur atau waktu ashar. Jama boleh dilakukan apabila dalam perjalanan atau musafir, dalam keadaan hujan lebat, bagi yang biasa berjamaah di masjid dan dalam keadaan sakit. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah, apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau takhirkan salat zuhur ke waktu asar, kemudian beliau turun untuk menjama keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau salat zuhur dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat jama ini diperbolehkan jika kita melakukan perjalanan yang jarak tempuhnya minimum sejauh 80,64 km. Sholat jama ini terbagi menjadi dua, jama takdim dan jama takhir dengan ketentuan sebagaimana berikut. Sholat jama takdim adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama. Misalnya sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Adapun syarat jama takdim diantaranya adalah 1. Mendahulukan sholat pertama, kemudian sholat yang kedua. 2. Niat jama pada waktu mengerjakan sholat yang pertama. 3. Berturut-turut antara sholat yang pertama dan yang kedua. Sedangkan sholat jama takhir adalah dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Dan syarat sholat jama takhir adalah 1. Niat. 2. Masih dalam perjalanan ketika melakukan sholat jama takhir tersebut. 3. Tertib. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Artinya, sholat fardu yang 4 rakaat, diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu sholat zuhur, asar dan isya. Sedangkan salat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar. Sholat qashar boleh dilakukan bila 1. Dalam perjalanan jauh. 2. Perjalanan bukan untuk pekerjaan maksiat. 3. Sholat yang diqashar adalah sholat yang tunai. Dalil mengenai sholat qashar telah disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101. Apabila kamu berpergian di muka bumi,
maka tidaklah mengapa kamu mengkosor solat. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Adapun tata cara mengerjakan solat qashar seperti solat biasa. Perbedaannya dalam niat, yaitu dengan niat qashar dan dikerjakan dengan meringkas solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Solat qashar dapat dikerjakan dengan jama', asalkan disertai dengan niat qashar dan jama'. Misalnya solat zuhur dilaksanakan sekaligus dengan solat asar dengan cara diringkas, yakni menjadi 2 rakaat untuk zuhur dan 2 rakaat untuk asar. Demikianlah pertemuan kita dalam materi tentang solat jama' dan qashar. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalam. Itu tadi kalian semua ya, anak-anak semua sudah melihat, mendengarkan ya. Coba sekarang tugasnya diskusi ya. Ibu bagi kelompok 4 ya, 4 kelompok ya, 3-3. Coba ayo. Ada kertas LKPD ya. Saya bagikan. Maka saya guru beri waktu 10 menit untuk diskusi ya, untuk mengerjakan itu ya. Tugas yang dengarkan dulu, tugas yang ke-1 yaitu kelompok 1 tentang pengertian sholat jama' ya. Terus yang kedua, sholat apa saja yang boleh dijamak. Yang ketiga, hukum sholat jama' itu apa. Terus yang keempat, syarat sah sholat jama' apa saja. Terus kelompok 2, pengertian sholat qashar secara bahasa dan secara istilah. Yang kedua, sholat apa saja yang boleh diqashar. Yang ketiga, apa hukum sholat qashar. Yang 4, apa saja syarat mengqashar sholat. 5, dalil diperbolehkan mengqashar sholat. Kelompok 3 yaitu mengenai tata cara sholat jama'. Sholat jama' itu ada jamak takdim dan jamak takhir ya. Yang keempat, kelompok keempat yaitu tugasnya tata cara sholat jama' qashar ya. Juga ada jamak takdim dan jamak takhir ya. Silakan Ibu beri waktu 10 menit.
Gimana ya nak sing susu sepatu ya Pak? Aku kan enggak punya. Sudah waktunya habis. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai berarti ya maju perwakilan ya dari kelompok ya dua-dua kakak maju ya, tolong dipresentasikan maju hasil diskusinya. Dari kelompok 1 yaitu Salma sama Zila. Yuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil Diskusi. Apa pengertian salat jamak secara bahasa dan istilah? Salat jamak secara bahasa yaitu mengumpulkan, sedangkan secara istilah yaitu mengumpulkan dua salat fardu dikerjakan dalam satu waktu. 2. Salat apa saja yang boleh dijamak? Salat yang boleh dijamak yaitu salat zuhur dan salat asar, salat maghrib dan salat isya. 3. Apa hukum salat jamak? Hukum salat jamak adalah mubah atau boleh. 4. Apa saja syarat sah dalam salat jamak? Syarat sah salat jamak: 1. Musafir. 2. Jarak perjalanan minimal 81 km. 3. Salat yang dijamak adalah salat aqdain atau tunai. 4. Berniat untuk menjamak sholat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 2 dia maju dipresentasikan siapa Torik sama Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membagikan hasil. 1. Apa pengertian salat qasar secara bahasa dan secara istilah? Salat qasar secara bahasa yaitu meringkas, sedangkan salat qasar secara istilah yaitu meringkas salat fardu yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat dalam satu waktu. 2. Salat apa saja yang boleh diqasar? Salat yang boleh diqasar yaitu salat zuhur, salat asar, dan salat isya. 3. Apa hukum salat qasar? Hukum salat qasar adalah mubah atau boleh. 4. Apa saja syarat mengqasar salat? 4. Syarat mengqasar salat: jarak perjalanan
qasar adalah niat mengasar salat masih dalam perjalanan. Dalil diperbolehkan mengasar salat. Surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Artinya, apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengucap salat. Jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3 maju perwakilan diwakili oleh Safira dan Rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi. Tata cara sholat jamaah. 1. Tata cara sholat jamaah takdim, salat duhur dan salat asar. 1. Berniat salat duhur dengan jamaah takdim. Niatnya, musolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jamaah taqdimi ada'an lillahi ta'ala. 2. Takbiratul ihram. 3. Salat zuhur 4 rakaat, 4 salam. 5. Berdiri dan berniat salat asar. Niatnya, musolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ma'al zuhri jam'at taqdimi ada'an lillahi ta'ala. 6. Takbiratul ihram. 7. Salat asar 4 rakaat, 8 salam. 2. Tata cara sholat jamak takhir, salat maghrib dan salat isya. 1. Berniat salat maghrib dengan jamak takhir. Niatnya, musolli fardul maghribi salasa raka'atain majmu'an ma'al isya'i jam'a takhiri ada'an lillahi ta'ala. 2. Takbiratul ihram. 3. Salat maghrib 3 rakaat, 4 salam. 5. Berdiri dan berniat salat isya. Niatnya, musolli fardul isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'a takhiri ada'an lillahi ta'ala. 6. Takbiratul ihram. 7. Salat isya 4 rakaat, 8 salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4 itu masih perwakilan Akrom dan Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi. 1. Tata cara salat jamak qashar. 1. Tata cara jamak qashar dengan cara jamak takdim, salat zuhur dan
qasron lillahi ta'ala. 2 takbiratul ikram. 3 salat zuhur 2 rakaat. 4 salam. 5 berdiri dan berniat salat asar. Niatnya sholli fardhul asri rakataini majmu'an ma'al zuhri jama'a taqdimin qasron lillahi ta'ala. 6 takbiratul ikram. 7 salat asar 2 rakaat. 8 salam. Dua, tata cara salat qasar dengan cara jamak takhir salat maghrib dan salat isya. 1 berniat sholli fardhu maghrib salat rakaat salah rakaat majmu'an ma'al isya'i jam'at takhir ma'al isya'i jam'at takhirin qadran lillahi ta'ala. 2 takbiratul ihram. 3 salat maghrib 3 rakaat. 4 salam. 5 berdiri dan berniat salat isya. Niatnya sholli fardhul isya'i raka'ataini majmu'an ma'al maghribi jam'at takhiri qasran lillahi ta'ala. 6 takbiratul ihram. 7 salat isya 2 rakaat. 8 salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Coba siapa? Tunjuk jari. Ya, Salma. Bapak dalam atas perjalanan yang ditempuh agar dapat salat jamaah. Ya. Sholat jamaah bisa dikerjakan atau dilaksanakan, yaitu minimal jarak tempuhnya 81 km atau 16 parsak, ya. Dan perginya atau bepergiannya itu untuk kebaikan, bukan untuk maksiat, ya. Ya, seperti contohnya yaitu apa? Berziarah. Berziarah. Ya. Berziarah itu tujuannya baik atau jelek? Baik. Ya, berziarah. Ya. Itu tadi sampai sini dulu sudah paham? Kesimpulannya yaitu hikmah dari sholat jamak dan sholat qasar yaitu 1. Memberikan keringanan kepada musafir dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, membuat orang yang sedang bepergian jauh menjadi hatinya lebih tenang. Yang ketiga, membuat seorang hamba Allah bersyukur. Yang keempat, terhindar dari kelalaian menjalankan sholat. Jadi sekarang kalau sudah paham semua, Ibu beri tugas ya. LKS halaman 25. Coba mengerjakan LKS halaman 25. Nanti dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Sudah ya Ya, sekarang pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah.